kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk salib Kristus yang boleh kami terima. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus yang boleh tercurah bagi kami yang berdosa ini, supaya kami boleh mengenal Allah yang sejati, Allah Tritunggal, dan kami juga boleh diselamatkan hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan setiap pergumulan dan pemikiran kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh luruskan hati kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kasih Tuhan, sesuai dengan Injil Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Alkitab. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya adalah Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa sih mimpi itu? Kita pernah merenungkan soal mimpi atau tidak? Mungkin kita setelah umur sudah lanjut usia, sudah rambut putih semua pun, kita tidak pernah memikirkan apa itu mimpi. Karena kita anggap mimpi adalah sesuatu hal yang biasa saja, bahkan tidak penting dalam kehidupan kita, karena itu tidak nyata. Nah, menurut penelitian dan juga ilmu akademik, mimpi merupakan pengalaman manusia berupa gambar atau imajinasi, emosi maupun pikiran, dan sebuah sensasi ketika kita tidur. Ya, khususnya pada waktu fase kita tidur yang disebut sebagai REM atau Rapid Eye Movement. Kita pun baru tahu bahwa kita tidur pun ada dua fase. Ada fase REM, ada fase non-REM. Kalau orang Jawa tanya, niku rem, niku punapa nggih, ya. Ciri-ciri ini pun meripat ketutup nanging obah-obah alit. Otak makarya aktif. Rem kui fase turu. Awak meneng nanging pikiran isih melaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mimpi saya kalau bisa bahasa Jawa, ya. Mimpi itu suatu hal yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, dan mengawang-awang, ngapain pikirin mimpi? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut teori tidur manusia ternyata ada dua kategori, dua jenis. Kalau tanpa REM, tanpa Rapid Eye Movement, mata kita bergerak-gerak saat tutup mata tidur, itu aktivitas otak kita melambat, tenang, kita tetap mimpi tapi hilang, tersamarkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita aktivitasnya lambat, betul-betul lambat, kayak di shutdown gitu ya. Meskipun kita tidak pernah shutdown. Kita tidak seperti laptop yang bisa shutdown, kita shutdown, matikan, nggak bisa. Aktivitas otak kita selalu bekerja, bahkan kita saat tidur. Roh kita tuh hidup, roh kita kekal, roh kita nggak pernah tiba-tiba kosong, hilang gitu ya. Tidur pun kita otaknya bekerja. Tapi kalau tanpa Rapid Eye Movement, itu kita bisa mimpi tapi lupa, tersamarkan, bahkan jarang bermimpi. Tapi kalau dengan REM, ya, dengan Rapid Eye Movement, ya, aktivitas otak tinggi. Otot tubuh lumpuh sementara, tapi justru pada saat REM itu mimpi menjadi paling hidup. Kita bisa mengingat mimpi dengan begitu jelas,
Dan akhirnya kita ingat ketika kita bangun, oh saya mimpi itu. Kemarin ada jemaat cerita bahwa dia mimpi jadi pilot, padahal bukan pilot. Tidak pernah menerbangkan pesawat. Terus pasangannya jadi co-pilot. Wah, pasangannya hebat juga ya, suami istri jadi pilot. Terus ada jemaat lain juga jadi pramugarinya. Ya, wah pramugari perempuan, cantik gitu ya. Terus kemudian ternyata di pesawat itu tidak ada penumpang yang lain. Cuman mereka bertiga gitu ya, ngapain pergi ya. Cerita itu menggambarkan apa? Ketakutan. Yang takut pramugarinya. Kok bisa sih pasangan ini mimpi jadi pilot ya? Memangnya punya cita-cita jadi pilot gitu ya. Padahal tidak pernah jadi pilot. Nah, kesimpulan dari mimpi adalah suatu hal yang aneh, suatu hal yang cute gitu ya, lucu mungkin atau hal yang lelucon saja. Mungkin Tuhan kasih kita mimpi supaya kita terhibur juga ya. Terhibur dengan imajinasi yang tidak masuk akal. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mimpi itu seringkali aneh dan tidak logis? Ya, menurut penelitian, ini basic to academy ya. Menurut penelitian adalah dikarenakan saat kita tidur dengan REM, rapid eye movement, otaknya aktivitas kerja begitu tinggi, tapi justru terjadi penurunan logika. Emosi jadi sangat aktif. Nah, ini seperti ibadah-ibadah yang menekankan lagu terlalu tinggi, terlalu besar, logika turun, emosi jadi aktif. Kita dibawa kepada mimpi, dunia mimpi. Area visual aktif tapi tanpa ada input dari mata. Mata kita tertutup tapi aktivitas otak terus bekerja, kita jadi mimpi sesuatu, berimajinasi sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mimpi itu apa? Aktivitas otak atau proses otak manusia ketika kita bobo. Ketika kita tidur, kita tetap bekerja gitu ya. Mimpi tentu menjadi misteri sampai sekarang pun dipelajari di kampus-kampus dan banyak pandangan soal mimpi, tetapi manusia pada umumnya tidak terlalu peduli soal mimpi karena tidak logis. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang Alkitab katakan soal mimpi? Memang Alkitab juga tidak terlalu banyak cerita soal mimpi, tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk berespons yang seharusnya terhadap mimpi. Saya pernah juga ya Bapak Ibu sekalian ya mimpi sesuatu. Terus kenapa ya kita mimpi? Lalu saya berpikir Tuhan kan berdaulat atas segala sesuatu. Masa kita abaikan semua mimpi yang kita ingat? Sombong sekali kita. Kita abaikan semua mimpi. Kita nggak percaya mimpi itu berdaulat di atasnya adalah Tuhan. Maka dari itu sedikit merubah respon saya Bapak Ibu sekalian ketika saya mimpi, tetap saya percaya Tuhan berdaulat atas hidup realitas saya maupun juga hidup mimpi saya. Dan kemudian saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan supaya saya bisa tahu maksud Tuhan di dalam kehidupan realitas ataupun bahkan mimpi sekalipun. Tapi bagaimana bisa mengetahui maksud Tuhan ketika kita bermimpi? Itu adalah suatu hal yang perlu hati-hati. Nah, kita kisah Natal ya Bapak Ibu saudara sekalian sedikit banyak ya. Kisah Injil Matius itu terus mimpi, 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 mimpi. Berkali-kali Yusuf mimpi ketemu malaikat Tuhan, mimpi ketemu malaikat Tuhan, mimpi ketemu malaikat Tuhan, mimpi ketemu malaikat Tuhan. Kita nggak pernah pikirin soal mimpi karena takut. Jangan-jangan nanti jadi terlalu mistik. Ya, jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak percaya bahwa mimpi pun Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Kalau Allah kita berdaulat atas segala sesuatu, Allah berdaulat atas kebaikan, Allah berdaulat atas kejahatan, Allah berdaulat atas ketaatan kita, Allah berdaulat atas dosa-dosa kita, Allah berdaulat atas hidup kita, Allah berdaulat atas tidur kita, Allah juga berdaulat atas mimpi kita. Kita harus percaya itu dong. Kalau kita orang reform yang kenal bahwa Allah itu berdaulat gitu ya. Kalau soal tidur Bapak Ibu saudara sekalian kita sudah dikatakan oleh Mazmur 127 ayat 2, tidur adalah karunia dari Tuhan. Sesungguhnya Allah memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita memang diciptakan dengan tubuh yang bisa rest, kita tahu bahwa itu karunia Tuhan. Hanya saja jangan keseringan tidur ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Siapa tahu itu bentuk kemalasan kita juga. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan mimpi? Kita merenungkan soal tidur, ayo tidur jangan malam-malam ya. Jam 10 sudah tidur. Paling bagus tidur itu 8 jam.
Ya nggak boleh terlalu malam, tidur harus nyenyak. Ya jangan sampai tidak nyenyak, jangan terbangun-bangun. Kita sudah tahu lah pelajaran soal tidur. Tapi pelajaran soal mimpi, ya bagaimana kita merenungkan mimpi. Nah apa kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepada kita soal mimpi, itulah yang akan kita renungkan di dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah di sini kita bisa mengingat bahwa Yusuf, Maria, dan juga Yesus, anak yang masih kecil itu ketika masih di Mesir, mereka sudah dipimpin oleh malaikat Tuhan di mana Yusuf itu dapat mimpi, suruh pergi ke Mesir karena Herodes mau bunuh Yesus di Bethlehem. Nah akhirnya mereka sudah pindah Mesir, Herodes bunuh banyak anak di bawah 2 tahun, Yusuf di Mesir bersama keluarganya, dan kemudian Herodes juga pergi dengan kemarahan, sangat marah dengan berbagai alasan. Dia memiliki kemarahan yang tidak kudus. Dan kemudian setelah waktu berlalu, nah ini perikop yang barusan kita baca. Yusuf mendapatkan pimpinan baru dari Tuhan. Tuhan pakai cara apa lagi? Mimpi. Ya karena apa? Balik lagi ya. Zamannya Yusuf, bapak angkat Yesus Kristus, itu hanya ada Kejadian sampai Maleaki. PB belum ada. Itulah kenapa juga masih ada Tuhan bekerja lewat mimpi cukup banyak, khususnya di dalam kisah Natal ya. Nah terus Yusuf dapat pimpinan Tuhan yang baru ketika dia tidur biasa, nggak berharap mimpi juga. Dia biasa saja menjalankan aktivitas, dia tidur, terus kemudian setelah Herodes mati, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf yang sedang ada di Mesir dan sedang tertidur, ya entah tidur siang atau tidur malam ya, asumsi kita adalah malam, anggap meskipun Alkitab tidak ceritakan ya. Di dalam mimpi itu begitu jelas ya, yaitu malaikat Tuhan berkata, bangunlah Yusuf, ambil anak itu, berarti Yesus masih anak loh di Mesir setelah Herodes mati. Jadi kurun waktunya kita bisa prediksi ya. Ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Malaikat Tuhan berfirman dengan begitu jelas, bangun Yusuf, bawa anak itu dan ibunya, pergilah ke mana? Tanah Israel. Perhatikan, tanah Israel. Karena mereka yang membunuh anak itu sudah mati. Nah ketika saya persiapkan khotbah ini, saya tertarik kepada satu kata, yaitu apa? Mereka yang mau membunuh anak itu sudah mati. Mereka. Memangnya Herodes itu banyak orang. Kan cuma Raja Herodes yang pengen anak itu mati. Pengen Yesus mati itu Herodes saja. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan mereka? Ya, kenapa tidak Herodes itu loh, Herodes Agung itu mau membunuh Yesus itu sudah mati. Kenapa harus mereka? Nah dalam bahasa Yunaninya itu lebih jelas bahwa sebab orang-orang yang mencari nyawa itu mau mengambil nyawa anak itu, Yesus itu telah mati. Berarti orang-orang, mereka memang plural ya. Nah kita bahas dulu bagian pluralnya atau merekanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa rencana pembunuhan bayi Yesus Kristus itu bukan hanya satu persetujuan Raja Herodes saja. Nah, ini kebahayaan pemimpin ya. Kalau pemimpin ngomong A, seburuk apapun ada yang ikut. Ya, keputusannya bunuh anak-anak. Seburuk apapun, sekejam apapun, namanya raja kok. Harus kita turuti. Meskipun dalam hatinya ada yang memberontak. Jangan dong, ini kan bunuh anak, bahaya. Enggak, ini perintah raja kok, kita bawahannya kan. Ya supaya kita juga bisa naik pangkat, kita bisa dekat-dekat dengan Raja Herodes. Udah setuju aja. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika Herodes memerintahkan membunuh bayi Yesus, bahkan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun maupun bayi-bayi, di situ banyak orang yang setuju dengan semangat yang besar. Entah itu mungkin imam kepala, ahli Taurat, ataupun aparat militer yang mengeksekusi banyak anak-anak atau bayi di bawah 2 tahun. Nah penulis Injil Matius mau menjelaskan bahwa mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah itu berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Seluruh perintah itu pun kekuasaannya sudah tidak ada. Herodes mati, terus ada yang menggantikan. Dan sangat kemungkinan besar adalah mereka semua sudah melupakan perintah yang sulit dilakukan itu untuk membunuh Yesus yang masih kecil. Karena sudah bertahun-tahun ya. Nah sekali lagi kita bisa melihat ada paralel antara Yesus dan Musa.
Nah ini kalau kita baca Injil Matius, jangan lupakan Musa ya. Karena Matius ingin membandingkan antara Musa dan Musa yang baru, yaitu Musa dan Yesus Kristus ya. Nah di Keluaran 4 ayat 19 terdapat firman Tuhan yang mirip dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan, yaitu adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah ini mirip ya. Musa sudah umur 80 tahun di Midian. Sudah dapat istri, sudah dapat anak. Sudah menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dan 40 tahun butuh waktu yang lama sekali sehingga akhirnya Firaun mati. Nah ketika Firaun mati, Musa disuruh apa? Kembali ke Mesir. Tapi tugasnya beda, bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai nabi yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sama seperti Yesus Kristus, cuman dibalik ya. Kalau Musa dari Midian ke Mesir, kalau Yesus itu dari Mesir ke Israel, kembali dalam waktu yang singkat. Kalau Musa dalam waktu yang lama, 40 tahun menunggu sampai pemimpinnya mati yang mau bunuh Musa. Tapi kalau Yesus hanya 2-3 tahun saja, 2-3 tahun saja, Yesus masih anak, kembali ke tanah Israel lewat apa? Malaikat Tuhan. Musa dan Yesus sangat mirip. Keduanya lolos dari pembunuhan para bayi-bayi. Keduanya dilindungi oleh Allah. Keduanya kembali setelah ancaman pembunuhan itu berlalu. Mirip sekali ya. Wah, sungguh ada paralelnya. Nah, dengan adanya kematian Herodes Agung, Bapak Ibu saudara sekalian, maka ancaman pembunuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi. Sudah tenang. Jadi ketika Matius menuliskan setelah Herodes mati, berarti ancaman pun mati. Ini mimpi pertama yang Yusuf terima. Dan kita tahu Yusuf adalah orang saleh, orang berintegritas, orang yang lurus hatinya, orang yang benar. Ketika dapat perintah yang benar, dia langsung lakukan. Ya, ketika mimpi itu berkata, bangunlah Yusuf. Yusuf setelah mendengar satu kalimat dari malaikat Tuhan, langsung bangun, langsung membawa ibu Yesus, membawa anak Yesus itu ya yang masih kecil, dan pergi ke tanah Israel. Taat dengan segera. Ini ciri khas kesalehan Yusuf ya, yang harus kita miliki. Alkitab mencatat bahwa Yusuf taat. Dia mau pergi ke tanah Israel. Nah pertanyaannya Bapak Ibu saudara sekalian ya, kok langsung taat? Yusuf kok langsung taat? Memangnya itu tahu mimpi dari Tuhan? Memangnya tahu betul-betul itu malaikat Tuhan yang dulu dia pernah mimpi? Ya bukankah dia mimpi didatangi malaikat Tuhan itu jarang sekali? Kenapa seolah-olah Yusuf itu tidak menguji mimpi itu dulu? Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita, ujilah segala sesuatu. Kita harus menguji segala sesuatu. Mimpi harus kita uji. Perkataan orang harus kita uji. Situasi dan kondisi yang terjadi harus kita uji. Firman Tuhan pun harus kita uji apakah sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak. Semua kita uji. Kepercayaan kita kepada Tuhan pun kita uji. Itu benar enggak? Bagaimana kita hidup kita uji. Apakah sesuai firman Tuhan atau tidak. Tapi kenapa Yusuf langsung taat terus ya? Seolah-olah tahu bahwa saya ini punya skill mimpi. Gitu ya. Saya punya skill mimpi, tahu itu dari Tuhan, langsung saya taat. Kenapa Yusuf tidak ragu seperti kita? Kalau ketika kita mimpi. Masa Tuhan ngomong sama saya sih? Enggak lah, Tuhan ngomong lewat firman Tuhan misalkan gitu ya. Ataupun Tuhan ngomong sama saya, tapi kita pun harus uji lewat firman Tuhan. Dan kita nggak boleh sembarangan menerima pesan-pesan yang kita terima itu langsung saja percaya gitu ya. Nah kenapa Yusuf tidak meragukan mimpi tersebut Bapak Ibu sekalian? Bukankah sangat mudah bagi kita untuk meragukan mimpi? Ya, sangat mudah untuk kita meragukan mimpi doang kok. Mimpi kamu ya, cuman mimpi doang. Nah setidaknya ada dua alasan Bapak Ibu saudara kenapa Yusuf itu tidak ragu bahwa itu betul-betul malaikat Tuhan. Pertama adalah Yusuf segera taat, segera tidak ragu. Karena apa? Karena Yusuf sudah mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan juga bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan sebelumnya. Jadi dia sudah tahu Tuhan. Cara Tuhan tuh langsung jelas, clear. Ya, sesuai dengan konteks pergumulan hidupnya, sesuai dengan kebenaran yang terjadi, realita dunia. Herodes mau bunuh kamu, kamu pergi ke Mesir. Siap Tuhan, betul Herodes datang mau bunuh
Yesus di Bethlehem. Herodes sudah mati, kamu bangun kembali ke tanah Israel. Dicek kebenarannya, betul Herodes sudah mati. Ada sinkronisasi antara mimpi dengan dunia nyata. Betul-betul terjadi seperti itu ya. Dalam Injil Matius kita ingat bahwa Yusuf itu berulang kali dipimpin Tuhan lewat mimpi. Jangan ceraikan Maria, tunanganmu itu. Yusuf taat, meskipun ada keraguan. Terus suruh lari ke Mesir. Setelah mimpi ini di dalam perikop yang kita bahas, dia 2 kali mimpi loh, bukan cuma 1 kali. Yusuf mendapatkan perintah yang begitu jelas dan inilah salah satu ciri yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Ketika Allah menggunakan mimpi, menyatakan perintah dan kehendaknya, yaitu jelas sesuai kebenaran firman Tuhan dan demi pekerjaan Tuhan atau demi Kristus. Demi kemuliaan Kristus. Yusuf tahu mimpinya bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa Yusuf bisa yakin bahwa mimpinya benar? Selain pengalamannya, analisanya, dia ternyata sudah menguji juga, langsung menguji mimpi tersebut, apakah sesuai firman atau tidak, dan isi mimpinya juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau hukum Taurat. Tidak bertentangan dengan hukum Taurat, selalu mengarahkan kepada Yesus Kristus. Isi mimpinya bukanlah menghayal, bukan sembarangan, ya, bukanlah yang aneh-aneh, tidak masuk logika, itu perintah clear, jelas. Yusuf itu sudah menguji mimpi itu, apakah ini Allah atau bukan. Apakah Tuhan bekerja lewat mimpinya atau tidak. Allah bisa bekerja lewat mimpi, Allah juga bisa tidak bekerja lewat mimpi. Ya, ada Tuhan yang berinisiatif memberikan mimpi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, pengkhotbah itu mengatakan ya, kenapa manusia bermimpi? Karena manusia itu terlalu sibuk. Dia mimpi. Terlalu sibuk pikirannya. Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, jadi waktu tidur pun terus kerja, mimpi. Apakah itu mimpi dari Tuhan? Tidak, itu dari manusia sendiri. Terlalu sibuk, terlalu banyak mikir, mimpi. Dan itu bukan dari Tuhan. Tetapi Yusuf kemungkinan besar sudah tenang di dalam Tuhan, tidur dengan nyenyak. Gak perlu mimpi. Ya, gak bisa, harusnya mimpinya tidak dia ingat. Andaipun dia bermimpi, tapi mimpinya dia ingat. Nah dari situ Yusuf sudah tahu bahwa ini adalah malaikat Tuhan yang sesungguhnya. Selain Tuhan kasih anugerah kepada Yusuf ya. Yusuf mendengar kabar yang lain bahwa dia harus taat, tapi ketaatan dia ternyata tidak selalu lancar. Sekarang nih perintah Tuhan kan ke tanah Israel. Saya siap Tuhan ke tanah Israel. Jadi bukan cuma Maria yang berkata siap Tuhan, bukan ya. Yusuf juga berkata, siap Tuhan. Ya, saya siap ke Mesir, saya siap ke Israel, saya siap kemanapun Tuhan utus saya pergi. Gitu ya. Lalu ketika kita taat, kita pikirkan Tuhan kasih kelancaran dong, kasih pimpinan dong, kasih keberhasilan. Ternyata ada yang menakutkan hati Yusuf. Ketika mau pergi ke tanah Israel, dia dapat kabar, betul Herodes mati. Tapi yang menggantikan posisi raja dari Herodes adalah anaknya sendiri, yaitu adalah Arkelaus. Bapak sama anak, ya ada istilah kan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Wah mirip-mirip lah, Yusuf takut dong. Logikanya adalah papahnya mau bunuh Yesus, anaknya pasti sudah dikasih nasihat. Wasiat Herodes mungkin, bunuh Yesus. Kalau enggak kamu enggak jadi raja, Arkelaus. Gitu ya. Maka dari itu Yusuf itu takut. Ada ketidakstabilan dalam dirinya sekalipun Tuhan memerintahkan dengan begitu jelas pergi ke tanah Israel. Tapi Arkelaus yang menggantikan Herodes sebagai raja. Yusuf berdoa kepada Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Dia punya iman bahwa pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Harus ke Israel, harus tetap dia jalankan sekalipun berhadapan dengan Arkelaus. Nah di sini uniknya ya. Tuhan memberi nasihat dan peringatan dalam mimpi yang kedua, mimpi lagi kepada Yusuf, yaitu ada pimpinan Tuhan yang baru. Yusuf, kamu tidak pergi ke tanah Israel. Yusuf, kamu pergi ke tanah sebelah Israel. Yaitu tanah apa? Galilea. Bukan tanah Yudea, tapi tanah Galilea. Kamu pergi ke sana.
Ya, wah, kenapa ya? Tuhan katanya suruh ke Israel, sekarang berubah ke Galilea. Apakah perintah Tuhan yang pertama itu salah? Kok Tuhan kayaknya pelin-pelan? Kok Tuhan berubah-ubah sih? Ya, seringkali kita kalau tanya kehendak Tuhan tuh gitu ya. Apa sih kehendak Tuhan? Tuhan bilang A. Terus kita setuju, kita sudah berbesar hati ya. Kita mau lakukan A. Terus kita mau lakukan A, di tengah jalan Tuhan katakan B. Wah, bisa seperti itu ya. Tuhan mau lihat ketaatan Yusuf. Ya, sekalipun tidak mudah. Masalahnya kita punya penyerahan diri nggak kepada Tuhan? Tuhan, asal kata Tuhan, saya taat. Nah, ini mungkin pergumulan pemuda lah ya. Pemuda itu pengennya cari pasangan hidup yang sesuai dengan pikiran dia. A. Tuhan katakan B, mau nggak B? Enggak, A, B. Terus waktu kita mau B, nah ini harapan kita ya. Semoga Tuhan kasih nyatakan pimpinan baru jadi A gitu kan, senang ya. Kita udah rela, oke saya mau yang B. Bisa aja kan berubah, oh tuh enggak Tuhan arahkan kamu sudah berbesar hati, kamu akan kukabulkan apa yang kamu inginkan. Ini bicara soal ketaatan kita enggak mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada Tuhan kadang-kadang ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan itu tidak sesuai yang kita inginkan. Ada ketakutan untuk menaati Tuhan. Tapi Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih kekuatan gitu ya kepada umatnya. Lalu mimpi yang kedua adalah pergi ke Galilea, bukan ke Israel. Yusuf taat lagi, dia nggak komplain loh, dia nggak marah kepada Tuhan. Katanya Tuhan suruh saya ke Israel. Kok sekarang ke Galilea? Tuhan tuh pelin-pelan ya, Tuhan tuh apa nggak maha tahu gitu ya? Tuhan tahu, Tuhan maha tahu. Kita yang tidak maha tahu, kita yang lemah. Pada waktu itu Galilea itu dipimpin atau diperintah oleh Herodes juga, tapi Herodes Antipas, ya bukan Arkelaus ya. Herodes ini jabatan raja yang diberikan kepada pemimpin orang Yahudi ya. Herodes itu kayak Firaun. Firaun kan bukan nama dari pemimpinnya ya, tapi suatu gelar aja, suatu gelar. Nah Herodes Antipas itu lebih baik sama orang-orang Yahudi, politik lebih stabil dan juga jauh dari pusat kekuasaan di Yudea. Dan yang paling penting adalah nubuatan dari firman Tuhan bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Yusuf dikasih tahu, kamu tidak akan lama di Israel, kamu tidak akan lama di Mesir. Karena nanti Yesus kalau lama di Israel jadi orang Israel. Kalau Yesus lama di Mesir disebut orang Mesir. Tapi Yesus akan lama di Galilea, khususnya kota Nazaret. Yang jauh dari bait Allah, jauh dari pengaruh kekuasaan Yudea atau pusat kebudayaan Yahudi. Inilah pimpinan Tuhan Bapak Ibu sekalian selangkah demi selangkah. Ya memangnya kita harus tahu semuanya bahwa apa sih kehendak Tuhan? Langsung kita tahu semuanya sampai masa depan. Enggak. Kita tahu kehendak Tuhan itu selangkah demi selangkah. Pimpinan Tuhan apa sih dalam hidup saya? Saya kerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang penting saya berjalan di jalan Tuhan. Sudah, cukup. Nanti kita akan melihat kehendak Tuhan seperti apa di depan. Yang penting melangkah dulu ke jalur yang benar. Melangkah ambil keputusan yang benar saat ini. Nanti Tuhan pimpin masa depan kita bagaimana. Nah ayat 23 Bapak Ibu sekalian menutup cerita bahwa Yusuf tiba di Galilea dan tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Ini sesuai rencana Tuhan dan nubuatan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Ya balik lagi ya, nah, ini adalah sukacitanya hamba Tuhan. Kenapa? Sebelum khotbah itu suruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya berjam-jam. Ya kemudian saya klik nih, di HP kan ada tanda bintang ya, klik. Kok yang muncul semuanya Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Loh ini perjanjian baru semua. Ya, bukankah nabi-nabi itu selesai pada Yohanes Pembaptis dan nabi di atas segala nabi adalah Yesus Kristus? Kenapa saya pencet tanda kliknya kok nggak muncul ayat perjanjian lama? Katanya sesuai dengan nubuatan nabi-nabi. Gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tapi nggak ada ayat perjanjian lamanya. Kitab perjanjian lamanya kok mana? Nggak ada. Terus akhirnya saya
pikir-pikir, cari-cari info, dan ternyata memang tidak ada disebutkan bahwa Mesias itu akan disebut orang Nazaret. Di perjanjian lama nggak ada. Ya, nggak ada. Lalu kenapa Matius menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian pernah pikirkan hal ini? Nah, ini namanya merenungkan firman Tuhan. Katanya nabi-nabi ngomong, kok nggak ada sih? Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah hubungannya dengan bagaimana seseorang tinggal di Nazaret. Yesus tinggal dan besar di Nazaret. Nazaret itu kota yang tidak penting. Tidak ada nabi-nabi muncul dari Nazaret. Itu kota yang rendah. Ya mungkin kalau kita bisa bandingkan kota-kota di Jawa Tengah Bapak Ibu sekalian ya. Kita kan anggap tinggi, anggap hebat itu kota Semarang. Kota Yogyakarta. Kota Solo mungkin ya. Kota Salatiga. Terus kalau kota kecil misalkan seperti apa ya? Misalkan seperti apa kota kecil yang tidak dianggap penting? Apa? Banyumas mungkin ya. Oh itu mungkin penting. Nanti Patong mau kapin di sana ya. Jadi penting. Banyumas, Wonosobo sama Purworejo. Nah ini target Patong mau kapin lagi di Jawa Tengah. Oh langsung jadi penting ya kita ingat. Dulu nggak pernah tahu ada kota itu. Ya, begitu mau pelayanan, mau kebaktian langsung ingat. Wah nanti Solo dapat jatah juga. Ya, ini dikasih tahu ya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, kita anggap ada satu kota yang nggak penting, rendah lah. Apa sih yang bisa dihasilkan dari kota Solo? Kota Solo nggak pernah kirim mahasiswa STT ke STTRI, nggak pernah. Hei kota nggak penting gitu ya. Nggak ada nabi-nabi muncul dari kota Solo. Siapa orang Solo yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Nggak ada. Ya, Nazaret nggak ada. Nah ini menunjukkan bahwa Yesus tuh orang yang rendah, orang pinggiran, orang yang ditolak. Mesias seperti itu. Datang dengan kerendahan hati. Bahkan dalam posisi yang rendah. Dia ditolak oleh banyak orang. Dia mengalami penghinaan. Dan ini adalah rangkuman Mesias tentang bagaimana dia datang dengan kehinaan dan penolakan dari banyak orang. Disinilah kita bisa lihat Yesus tinggal di Nazaret sesuai dengan perkataan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nazaret menjadi lambang pengorbanan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia tinggal bukan di pusat kota, Yerusalem. Dia bukan tinggal di kota-kota yang penting. Dia lahir di Bethlehem, tidak penting, desa kecil. Dan juga besar di Nazaret, kota yang tidak penting juga. Yang dianggap tidak ada nabi-nabi muncul di sana. Tapi Tuhan Yesus mau dimanapun dia ditempatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap ya, Tuhan mau menempatkan kita di kota lain, apakah siap? Atau sudah terlalu jatuh cinta pada kota Solo? Gitu ya. Saya mungkin jadi hamba Tuhan ya, mungkin terlalu cinta sama kota Bandung. Wah saya pernah cerita ya bahwa saya tuh sangat suka dengan kota Bandung. Udah dingin, adem, ada keluarga, ada orang tua. Pokoknya enak lah. Mati, hidup, hidup mati di Bandung kurang lebih gitu ya. Kalau mati hidup berarti mati dulu terus hidup ya, bangkit. Nah, pokoknya mungkin terlalu cinta Bandung ya, jadinya Tuhan utus saya ke Jakarta. Bahkan sudah berapa ya, saya hidup di Bandung itu 22 tahun. Sekarang tahun ini umur 36 tahun, berarti saya sudah 14 tahun meninggalkan kota Bandung. Ditempatkan di Jakarta waktu studi kurang lebih 3 tahun, di Semarang waktu vikaris pelayanan ya penempatan 5 tahun. Di Solo ini nanti Juni sudah 5 tahun juga, saya di kota Solo. Nah Bapak Ibu sekalian, hidup kita belum tentu di satu kota terus, bisa di mana-mana. Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus pindah-pindah dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir perjalanan sampai akhirnya Tuhan kasih tempat yang tenang, boleh berkarya, boleh hidup di kota Nazaret. Nah, sebagai para hamba Tuhan, khususnya pendeta dan vikaris, kita sudah diajarkan lagu Patong ya, kemana saja ku telah sedia. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Geri Solo, Geri Yogyakarta,
Nanti suatu waktu kita sudah dengar infonya juga ada perubahan rotasi hamba Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Hamba Tuhan harus siap kemanapun dia ditempatkan. Tapi kemudian akhirnya diplesetkan ya lagu ini ya. Kemana saja asal di Jakarta. Wah, kenapa? Jakarta orang-orang berduit semua. Kita rumah disediakan, misalkan ya ambil contoh ya. Orang Jakarta dekat dengan patung, nanti terciprat nama besarnya gitu ya. Pokoknya di Jakarta hidup cukuplah pasti. Ya persembahannya besar-besar. Pengen semua di Jakarta. Hamba Tuhan loh ya, itu bukan hamba Tuhan, hamba uang. Ya. Kalau pada akhirnya milih-milih tempat pelayanan. Saya selalu ya ditanya oleh waktu penempatan di Semarang, itu pendeta Anton belum jadi ketua sinode. Tapi karena dia gembala Semarang, dia tanya kepada mahasiswa waktu itu di perpustakaan. Ini saya kena sial apa gitu ya, lewat di depan Pak Anton gitu ya, di perpustakaan STTRI. Terus ditanya, Marvin, kamu siap nggak kalau ditempatin di Semarang? Ya masa bilang nggak siap ya, hamba Tuhan ya. Siap Pak, dimanapun saya siap. Sampai sekarang saya ditanya Patong juga, kamu siap nggak dipindah gitu ya? Di mana saja siap Patong. Ya udah dikirim di Madura ya. Wah, oh ya, ampun Patong, ampun. Ya siap di mana saja dikirim ke Madura. Nggak ada Gary. Hati kita siap kemana saja, pikiran ideal pemuda itu siap di mana saja, kerja keras. Tapi kalau dikasih kesulitan, oh ya senyum-senyum aja gitu ya. Ya puji Tuhan ya, saya dan istri juga, ini kalau proses ini ya, ada kebijakan baru itu, ini juga gereja juga main politik halus ya. Enggak langsung buat surat, nih ditempatkan, kaget semua, enggak. Ini bermain halus, ditanya dulu. Marvin, gimana kalau kamu misalkan ke Geri Malang? Waduh Malang ya. Tenang, saya siap kemanapun. Istri kamu gimana? Istri saya sih siap-siap aja. Ini ditanya oleh pendeta lain ya, bukan yang sinode atau siapa. Pokoknya sempat ditanya kayak gitu. Oh bagaimana ya? Saya sih fine-fine aja. Di mana saja asal ada Tuhan, gak masalah. Nah Bapak Ibu saudara Yusuf pun demikian. Mau ke Israel, ya itu perintah Tuhan saya taat. Mau ke Nazaret, ya sudah, nggak masalah. Justru lebih aman bagi Yusuf. Karena jauh dari Raja Arkelaus. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa mari kita belajar melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang Tuhan. Ya di dalam khotbah ini kita bukan diajarkan menafsirkan mimpi ya, bukan. Tapi menafsirkan kehendak Tuhan. Atau dalam arti kita belajar penafsiran Tuhan itu apa dalam hidup kita. Kita mau menguji segala sesuatu itu harus sesuai firman Tuhan dan roh kebenaran. Ini pegangan kita. Kebenaran kita adalah Alkitab, firman Tuhan, dan kebenaran kita yang kedua adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Maka itu kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Andai nanti malam mimpi, mungkin terlalu banyak memikirkan khotbah ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti malam mimpi, jangan tafsirkan sembarangan. Terus ingat juga kita zaman bukan PL, bukan zaman PB, sekarang zaman Alkitab, sola scriptura. Maka waktu kita dapat mimpi, jangan pikir itu langsung dari Tuhan. Selalu pikir itu dari aktivitas kerja otak kita yang sibuk, stres, banyak masalah. Tapi kalau andai pun kita mau menafsirkan kehendak Tuhan dalam mimpi, kita lihat Alkitab sesuai firman Tuhan atau enggak. Patong kan memulai tahun baru 2026 dengan mimpi kan. Saya dapat mimpi, wah, saya makan enak, ya ratusan ribu satu orang atau jutaan satu orang. Terus orang miskin di luar sana mau makan 15.000 aja nggak bisa. Itu mimpinya, aneh kan? Kok bisa mimpi kayak gitu? Terus dia tafsirkan mimpi, sekarang saya mau melakukan pelayanan diakonia, melayani sesama. Nanti Natal 2026 saya undang 5.000 orang untuk makan gratis. 5.000 orang miskin gitu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kita tuh jangan pikir bahwa Tuhan tidak berdaulat atas mimpi. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu.
orang yang tidak percaya Tuhan berdaulat atas dosa saja ya, mereka bisa percaya bahwa Tuhan berdaulat atas yang lain. Kita percaya Tuhan bahkan berdaulat atas dosa-dosa kita. Maksudnya berdaulat tuh Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tahu, Tuhan izinkan kita lakukan dosa. Itu namanya berdaulat ya, bukan aktif inisiatif membuat kita berdosa, bukan. Tuhan itu pemimpin atas segala sesuatu. Masa kita tidak berdaulat atas mimpi? Ya, maksudnya Tuhan tidak berdaulat atas mimpi ya. Di perjanjian lama, Yakub, Yusuf, Salomo mimpi. Itu no problem, belum ada firman Tuhan ya. Kejadian sampai Maleaki. Di perjanjian baru, Yusuf, suami Maria, orang Majus, Pilatus pun dapat mimpi dari istrinya ya, Pilatus. Oke, kita lihat bahwa semakin sedikit Tuhan menyatakan diri lewat mimpi. Perjanjian lama cukup banyak, perjanjian baru sedikit. Sekarang di zaman Alkitab, sola scriptura. Maka hati-hati terhadap pikiran kita. Hati-hati terhadap mimpi yang kita mimpikan. Perlu perhatikan mimpi, tafsirkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pasti mimpi dari Tuhan itu tidak dicari-cari manusia. Kita nggak perlu cari-cari Tuhan di mimpi. Ya, kita cari Tuhan di firman Tuhan, Alkitab. Mimpi bisa muncul dari kesibukan manusia. Dan mimpi bisa ditafsirkan secara sesat, bisa ditafsirkan salah oleh orang-orang tertentu. Jangan bersandarkan hidup kepada mimpi, nggak perlu. Ya, hidup kita bersandarkan kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan penglihatan terhadap mimpi. Di zaman Alkitab, firman tulis yang tertulis ini adalah otoritas tertinggi hidup kita. Ya, mimpi tidak boleh menggantikan, menambah, atau mengoreksi firman Tuhan. Alkitab adalah standar tertinggi yang membuat standar-standar lain itu bisa roboh atau bisa mendekati standar Alkitab. Maka dari itu ujilah segala sesuatu, kiranya kita boleh semakin memiliki hikmat dalam Tuhan. Kita siap untuk melayani Tuhan, kita siap untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus yang masih kecil untuk ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kami percaya bahwa Tuhan pun senantiasa sebagai gembala kami yang begitu agung, memimpin kami ke padang rumput dan air yang tenang. Kami mau Tuhan hidup kami ini tenang di dalam Tuhan. Kami tidak mau memiliki jiwa yang bergejolak, jiwa yang kacau, jiwa yang tidak memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Berikanlah kami Tuhan damai sejahtera dari Kristus, kiranya kami boleh hidup berdasarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kehidupan kami, peliharalah hidup kami Tuhan supaya boleh memancarkan keindahan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.